Ma'in amma ba'd. Teman-teman saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada, kembali saya menyapa dan mendoakan teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat, kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya, yang dengan kenikmatan itu tentu kita dapat mempergunakannya dalam rangka amalia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya. Pada kesempatan di hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijrah, di hari ini, di hari Kamis atau hari pertama ya di bulan Rabiul Awal, saya akan kembali berbagi itu istimewanya keutamaan hari Jumat dan juga bersolawat terhadap Nabi. Dan solawat yang kita bacakan kepada Rasulullah itu akan tersampaikan kepadanya dan kita akan mendapatkan balasan 10 kali lipat minimal dari 1 kali solawat yang kita bacakan kepada Rasulullah SAW di riwayat hadis yang berbeda. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan membacakan hadis yang termaktub dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Itu kitab Sunan An-Nasa'i ini adalah salah satu kitab sunan di antara kitab-kitab sunan yang termasuk dalam kutubus sittah, kitab 6 ataupun kitab kutubus tis'ah atau kitab yang 9. Di antara daripada yang lainnya ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi dan kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan An-Nasa'i ini di kitab yang ke-14 di Kitabul Jum'ah atau kitab yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Ini di nomor hadis 1374 dan nanti diriwayatkan banyak sekali riwayat hadisnya di kitab Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Imam Ahmad juga menyebutkannya. Langsung saja teman-teman merujuk kepada redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari An Ausin ibni Ausin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abdali ayyamikum yaumal jumu'ati." Sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu alaihissalam. Jadi Nabi Adam diciptakan di hari tersebut atau hari Jumat. Wa fihi qubida, dan di hari Jumat itu pula Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhatu, dan di hari itu juga trompet di hari kiamat ditiup gitu. Jadi tidak terjadi hari kiamat kecuali terjadi pada hari Jumat. Hanya saatnya saja kita tidak mengetahuinya. Bahkan di hadis yang sebelumnya ini disebutkan hari yang terbaik saat matahari terbit adalah hari Jumat. Selanjutnya, wa fihi saqatu, dan di hari itu juga Jumat semua manusia dibuat pingsan dengan tiupan sangkakala tadi. Wa aktsiru alayya minas sholati, maka perbanyaklah atasku sholawat yang kalian baca kepadaku, atau perbanyaklah bersolawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawat yang kalian baca itu akan disampaikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa tu'radu salatuna alaika, bagaimana akan disampaikan kepada engkau salawat kami, wa qad aramta, sedangkan engkau telah meninggal. Ai yaquluna qad balisa, atau mereka berkata sedangkan tulang-tulang engkau telah hancur. Qala, Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda kembali, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla qad harrama 'alal ardi, telah mengharamkan atas bumi, ang ta'kulu ajsadal anbiya, telah mengharamkan, sesungguhnya Allah SWT telah melarangkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi alaihimussalam. Jadi semua nabi, semua rasul yang diutus ke muka bumi dan jasadnya dimakamkan, dikubur ke dalam tanah, itu tidak dimakan oleh tanah, karena telah diharamkan oleh Allah SWT bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Akhrajahu Abu Dawud, bahwasanya Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini di nomor hadis 1047, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya di nomor hadis 1085. Berikutnya juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi teman-teman sekalian, begitu pentingnya sholawat itu, apalagi kalau ini hari Kamis, nanti setelah ba'da sholat asar dari Kamis menjelang masuknya maghrib ya di malam Jumat, itu mulai dari maghrib di Kamis masuk ke malam Jumat sampai besok di hari Jumat setelah lewat asar menjelang maghribnya juga, itu waktu-waktu yang paling baik sekali untuk membaca sholawat sebanyak-banyak kepada Rasulullah SAW. Sebanyak itulah sholawat yang kita baca kepada Rasulullah, sebanyak dan sedekat itulah nanti kedudukan kita di sisi Allah SWT. Bahkan di hadis yang sebelumnya ini disebutkan bahwasanya Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat gitu. Wa fihi udhilal jannah wa fihi ukhrijo minha. Jadi ukhrija minha. Jadi Nabi Adam pun dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat dan dikeluarkan di hari Jumat.
Di kitab Sunan Abu Dawud ini diberikan penjelasan, saya sudah mengecek tadi. Dan taubat Nabi Adam juga diterima di hari Jumat. Jadi juga ada keutamaan ketika kita memperbanyak selain sholawat juga beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saat di mana hari-hari yang tercipta untuk kita itu, maksudnya untuk kita beramal di dalamnya dari Jumat adalah ada suatu saat atau suatu masa yang ketika kita berdoa atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan pengabulan atas doa kita tersebut. Dan para ulama memberikan penjelasan daripada hadis keutamaan sholat Jumat itu, waktu utama dari Jumat itu adalah hari Jumat ketika sudah masuk waktu sholat asar menjelang sampai ke maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekeliruan saya mohon dimaafkan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.